From the insight for your daily life to the recommendations for your style, this is Daily Lifestyle. Viewers, welcome to Daily Lifestyle bersama saya Alia, dan seperti biasa kami akan memberikan informasi seputar daily lifestyle yang tentunya selalu fresh dan up to date sehingga viewers bisa terapkan di rumah masing-masing. Oke viewers, bicara soal kesehatan ya yang lagi marak dibicarakan sama orang-orang, ada nih info kesehatan untuk viewers tentang perkembangan vaksin COVID-19. Angka kematian tertinggi juga terjadi di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta. Kendati mengklaim angka terus membaik, namun kurva kasus positif COVID-19 di Indonesia masih terus menaik. Menanggapi hal tersebut, Dr. Daniel Linata yang pada tim Lifestyle dan Fashion Channels menjelaskan penyebabnya. Kendala besar yang dihadapi pemerintah Indonesia dalam mengatasi dan menangani pandemi COVID-19 adalah perilaku masyarakat Indonesia secara umum. Masyarakat juga tidak disiplin menerapkan protokol kesehatan. Oleh karena itu, sekali lagi diingatkan, yaitu untuk kita semua dapat kompak. Kalau kita semua sehat sekaligus, maka virusnya kan tidak ada. Berarti tidak bisa lagi tuh terinfeksi COVID-19. Tetapi kalau misalnya ada yang waspada, ada yang disiplin, tetapi di sisi lain ada yang tidak disiplin, ya, maka nanti yang satu di sini sehat, yang di sini sakit. Indonesia memang kompleks. Cina sejak awal melandaikan kurva dengan lockdown total dibarengi dengan testing tracing yang masih banget. Sehingga pada waktu kurang 2 minggu sejak pelaksanaan lockdown strategi mereka sudah mencapai puncak. Sedangkan di Indonesia saat ini kapasitas pemeriksaan yang masih di bawah 50.000 per hari. Padahal seharusnya Indonesia melaksanakan pemeriksaan sebanyak 150.000 per hari. Kalau kita berkaca pada negara-negara lain, sudah mulai tuh mereka melakukan aktivitas seperti biasa di dalam negaranya. Sudah tidak ada lagi pembatasan, tidak lagi menggunakan masker. Karena mereka kompak, jadi cepat mereka pulihnya. Karena virusnya sudah nol di sana. Tetapi kalau kita ada yang disiplin, ada yang tidak disiplin, maka virusnya ini pingpong saja seperti itu. Akhirnya tidak selesai-selesai. Karena itu kita harus disiplin, kita harus kompak menjalankan protokol kesehatan ini agar negara kita cepat pulih, kita dapat cepat melakukan aktivitas kehidupan kita secara normal kembali. Desember lalu Indonesia menerima 1,2 juta vaksin corona yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Adalah Presiden Joko Widodo yang memberi keterangan dalam press conference-nya dalam live streaming di akun YouTube Sekretariat Presiden mengatakan, selain 1,2 juta vaksin di bulan Desember, juga akan kedatangan 16 juta vaksin lagi. Selain vaksin dalam bentuk jadi, di bulan Desember juga tiba 15 juta dosis vaksin. Dan di bulan ini, Januari, sebanyak 30 juta dosis vaksin dalam bentuk bahan baku curah yang akan diproses lebih lanjut oleh Bio Farma. Kami dari tenaga kesehatan menyambut baik, ya. Dan saat ini kita juga tahu sedang masih dalam proses yaitu uji klinis fase 3 oleh BPOM, ya. Nah, kita masih menunggu pernyataan resmi dari BPOM mengenai keamanannya, mengenai efektivitasnya, mengenai apakah ini betul-betul aman, ya. Jadi memang dalam kondisi yang darurat pandemi COVID-19 ini, tentunya vaksin ini betul-betul kita harapkan dapat segera dibagikan kepada kita. Namun tetap prinsipnya adalah safety first, keamanan kita yang utama. Lewat Kementerian Kesehatan, pemerintah telah menetapkan 6 vaksin virus corona COVID-19 yang akan digunakan di Indonesia. Nantinya sejumlah vaksin COVID-19 ini baru bisa digunakan setelah mendapat izin edar atau persetujuan penggunaan darurat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Selain itu, Menkes juga dapat mengubah daftar jenis vaksin corona yang akan digunakan di Indonesia berdasarkan rekomendasi dari Komite Penasehat Ahli Imunisasi. Dan saya pikir rasanya bijak jika kita memberikan suatu kepercayaan lah seperti itu, memberikan suatu kesempatan lah bagi putra-putri terbaik
Indonesia yang ada di Kementerian Kesehatan untuk dapat melakukan tugasnya. Mengutip laman Nature, 1 Desember 2020 lalu hingga pertengahan 2021 diperkirakan 250 juta orang telah terinfeksi di seluruh dunia.